enak tenan kopi ya. Pas ya. Pas ya. Baik, Ya. Tribuners. Hari ini kita kembali ketemu dalam program Ngopi Surup bersama saya, Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng. Ini sudah ada di sebelah saya ini, orang nomor 1 di Karanganyar. Beliau adalah Bapak Bupati, Bapak Juliatmono. Panggilannya apa? Mas Juli. Mas Juli. Mas Juli. Mas Beliau Juli. hadir, Mas Juli. Ini hari ini kita dapat tempat yang keren, super keren, karena kita ada di tengah-tengah pameran bonsai yang menurut saya ini luar biasa cukup besar. Tadi saya tanya ada sekitar 749 pohon bonsai atau tanaman bonsai dari berbagai daerah di seluruh Indonesia hari ini berkumpul di Karanganyar, Mas Juli. Betul. Ini luar biasa di tengah pandemi gini. Ya. Bisa bikin event yang dengan protokol kesehatan di Karanganyar sebesar ini. Bagaimana nih Mas Juli ceritanya nih? Ini memang semua itu selalu unpredictable, tidak pernah bisa diramal, tapi selalu muncul tiba-tiba situasional. Saat itu kan ini hari jadi Karanganyar 2020 ke 103. Masih dalam pandemi COVID. Iya, iya. Kan bingung juga kan? Iya lah ya, mau bikin apa gitu ya. Tapi saya itu kan menganut paham optimisme. Iya, keren. Positivisme. Keren. Akhirnya bonsai ini. Ah, Karena banyak orang lockdown, banyak orang berdiam di rumah. Itu kalau orang-orang yang kreatif itu pasti suka tanaman hias. Iya, iya, iya. Yang menggelitik pasti bonsai. Yang kebetulan teman-teman Karanganyar itu banyak pecinta bonsai dan punya penggemar. Saya tanya-tanya, wah setuju Pak? Oke, nah ternyata betul. Banyak sekali mereka yang mencintai bonsai. Nah, kemudian saya putuskan, oke, yang paling memungkinkan pandemi ini ya inovasi kita menghimpun mereka-mereka yang mencintai bonsai. Nah, akhirnya saya ajak, ternyata mereka setuju, dan ternyata penggemar bonsai itu juga senang karena dalam 1 tahun ini Antusias ya. tidak ada kontes bonsai, itu tidak ada, sehingga ini semuanya hadir dan luar biasa. Iya, Dan saya iya. pokoknya top. Orang-orang yang ke Karanganyar yang ikut bonsai paduake sugih kabeh. Amin. Karena nilainya mahal-mahal ini. Iya, iya, Harganya iya. mahal-mahal. Siapa yang punya? Salah satunya itu Ketua Korpri Nasional, Oh. Dirjen Dukcapil, Oh. Prof. Zudan. Wah, itu Oh. punya bonsai di sini. Iya, 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 iya. Jadi Luar biasa. sekarang penggemar bonsai sedang mengarah semua ke Karanganyar ya, Karanganyar. karena bonsai terbaik semuanya kumpul di sini. Kumpul di sini. Ini kumpul para pecinta bonsai dan karyanya memang luar biasa. Ini kan miniatur dunia ini. Iya, Mulai iya. pohon dari kecil sampai kira-kira yang mungkin puluhan ratusan tahun seolah-olah ya. Nah, miniatur jagat sedang ada di Karanganyar, saudara-saudara. Ini berapa hari nih? Berapa hari? Ini saya buka besok Nah. resminya sampai tanggal 18 malam. Oh. Karena hari jadi kita tanggal 18 November. Oh, jadi memang Tribuners pameran bonsai ini diantaranya dalam rangka hari ulang tahun Karanganyar yang ke 103. udah tua ya umurnya ya. Ya, lumayan. Yang ke 103. Jadi banyak sekali acara tentu saja di tengah pandemi dengan protokol kesehatan, diantaranya adalah pameran bonsai. Ya. Mungkin ini kalau kita tarik sedikit Mas Yuli, ini sejalan dengan program-program wisata di Karanganyar ya. Sepertinya beberapa tahun terakhir ini Karanganyar memang kenceng ya untuk program wisatanya. Mungkin cerita sedikit Mas Yuli. Secara kebetulan saja wilayah kita ini punya pesona alam. Ya, Tawangmangu. Ya, karena itu menentukan sekali. Artinya sebetulnya lebih ke anugerah Tuhan yang harus kita rawat.
kita kelola dengan baik. Resources kita cukup memenuhi syarat, modal sosial masyarakat kita cukup bagus. Akhirnya dari hari ke hari pelaku-pelaku wisata ini menggeliat terus, dan ini ternyata kan efek positifnya selalu viral kan. Nah, terus dari hari ke hari itu tumbuh tempat yang baru, tumbuh tempat yang baru, tumbuh tempat baru. Sehingga banyak sekali alternatif. Iya. Dan kebetulan lokasinya memang cukup sejuk, Iya. nyaman. Di tengah kepenatan orang sedang berkompetisi itu apa sih sebetulnya yang dicari? Ketenangan jiwa. Nah, Sejuk, iya. apa yang dilihat, karena dari situ itu sering memunculkan inspirasi. Kan banyak yang saya ajak curhat, sering juga mereka cerita itu kenapa sih mesti bermalam-malam nongkrong sekedar ngopi ngeteh neng kebun teh neng tangmang pak ndasku mumet neng kono ngeteh ngerokok sewengi esuk semangate muncul naik. Oh iya. Jadi apa ya, mencari inspirasi, Betul. kontemplasi dengan gaya milenial. Iya. Kalau dulu orang mesti harus bertapa, bersemedi gitu. Sekarang itu cukup di tengah yang udara sejuk sambil ngeteh, ngopi, ngerokok gitu itu mengalir. Ide-ide mengalir, ide mengalir. Nah, itu yang saya anggap berkah tempat kita, maka terus berkembang yang luar biasa. Maka saya wanti-wanti pada semuanya, orang datang ke Karanganyar yang kita jual itu pesona alam, Iya. tumbuh-tumbuhan, Iya. hijau-hijauan, udara segar. Modalnya Jangan ada ya. dilupa ini. Justru ini yang terus dikelola, dijaga, dirawat, ditingkatkan. Iya. Kalau orang mau bangunan mewah, ke sana kota-kota besar. Tapi itu sekarang juga mulai ditinggalkan karena orang kembali ke alam. Apalagi pandemi ini, orang jalan-jalan ke mall kan jarang-jarang. Tuh. Nah, punya 10.000, 20.000, ngerokok, Sate bohong kelinci. bakar, bohong goreng, sate kelinci, nggone adem, sewengi ora jak-jok. Mulai wes seger gitu loh. Iya. Itu luar biasa dan kita nikmati dan kita titip Iya. semuanya. Dan saya bangga itu pelakunya mulai anak-anak muda. Oh, banyak anak mudanya ya? Anak muda. Seperti ya bikin packaging teh, kemudian cara menyeduh teh, sudah menjual teh di samping diseduh macam itu. Sekarang anak muda mulai dia menanam kebun tehnya, membibit kopinya, itu sudah mulai anak-anak muda. Dan ternyata dengan milenial, dengan aplikasi, dengan medsos ini kan mereka dapat duit semua. Tidak terasa penghasilan mereka itu ternyata Lumayan cukup bagus itu. Ya bulan hasilnya bagus. Iya. Nah ini yang mesti harus terus kita Kalau support kita pemerintah bantu. bagaimana, Mas? Bentuknya? Support kita itu lebih ke pendidikan, bagaimana membantu mereka memasarkan lewat online. Ini loh cara pasarkan online. Ini loh mempackaging yang bagus. Kalau Anda pelatihan, ini loh tempatnya pelatihan. Nanti kalau pulang mendapatkan alat produksi berupa alat-alat yang dipakai untuk difasilitasi ya. itu terus difasilitasi. Maka Iya. BLK kita kalau di Bang Sri, Pasir Udin ke sana terus tumbuh. Gimana, Bang Di Sri? Bang Sri itu BLK Balai Latihan Kerja sekarang itu favorit sekali. Tiap hari ada kegiatan, ada anak-anak muda terus. Setiap orang mau bikin sesuatu, ya latihan dulu. Pulang dikasih alat produksi. Apakah itu UMKM yang sudah buat roti atau apapun. Pertukangan pulang ya dikasih alat-alat bengkel. Kemudian yang laundry, dia dikasih pulang Ya. mesin laundry gitu Komplit loh. ya. Iya. Ya dari situ sudah bisa bekerja. Iya. Nah, itu harapan kita dan itu sebenarnya sudah kita gagas selama sejalan dengan programnya Cipta Kerja itu. Oh, yang Yang pemerintah Cipta Kerja. Membikin angkatan prakerja itu kalau terdata
itulah yang masuk ke bursa kerja. Oh. Dan setiap orang yang sudah latihan Hmm. punya sertifikat, Hmm. Anda mahir tukang las misalnya, sertifikat yang bisa dipakai Hmm. oleh siapapun yang membutuhkan tenaga mereka. Nah Iya, itu iya. akan kita salurkan sehingga pemerintah itu tugasnya kan memfasilitasi, membekali keterampilan mereka dan mengarahkan peluangnya ini. Iya, iya, Nah, iya. sehingga orang tuh punya harapan lah. Tribuners, Ya. menarik sekali tadi apa yang diceritakan sama Mas Juli. Mungkin bisa menginspirasi kita bagaimana sebuah pemerintah daerah bisa memfasilitasi warganya sambil disambi dulu Ya, ya. kopinya. Ini Kopi. kopi Karanganyar ini. Kopi sirup. Ngepeh sirup. Nah, sekarang Nah, kita lanjut lagi. Saya tertarik waktu baca-baca profilnya Mas Juli itu. Dulu tuh pernah jadi pegawai di Depak ya awalnya. Ya. Nah, kemudian menjalani karir politik sampai menuju puncak di Karanganyar. Itu bisa cerita singkat nggak, Mas? Dari Depak kok bisa langsung masuk politik? Gimana ceritanya? Kan bukan jalurnya itu. Nah, kita itu kan tidak pernah, mungkin tidak seperti anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang mungkin pendidikannya lebih relatif terbimbing dan mulai kecil itu mungkin dididik apa cita-citamu kan gitu-gitu terus. Saya tuh cita-cita dulu Apa tuh dulu? yang muncul di pikiran saya cita-cita itu jadi pilot pesawat tempur. Waduh. Itu Pesawat tempur. kenapa pilot pesawat tempur itu diilhami oleh jiwa pemberontak. Oh. Saya melihat keadaan yang tidak beres itu dulu, wah ini harus saya sikat habis pakai pesawat tempur. Iya, iya, iya. Ah, Terus kemudian? ya bla 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 bla. Saya hanya senang petualang, senang berorganisasi. Apapun jenis organisasi itu tidak pernah menolak saya. Pokoknya senang aja. Iya, iya. Temannya banyak, bebas, merdeka, bisa ngobrol seenaknya, bisa mengungkapkan apapun. Orang suka atau tidak suka bagi saya ambil pusing, nggak ambil urusan. Yang penting saya ngomong sejak dulu gitu. Itu. Nah, prosesnya, kebetulan saya memang dulu ya karena nganggur kan mengajar di sekolah swasta. Oh, sempat jadi guru? Iya, jadi guru. Terus ada penerimaan CPNS. Kebetulan Tahun berapa itu? Tahun berapa? Itu sekitar 97. Oh iya. Ada jurusan dari di pemerintah umum, ada yang Kementerian Agama, gitu loh. Nah, kenapa saya ikut? Karena kan orang tua dulu tuh bangga kalau anaknya PNS. Iya. Sampai sekarang lah masih. Kan paling-paling gini orang tua dulu. Hei, kamu itu bekerja apapun urung iso disebut nyambut gawe nek urung PNS. Dulu kan gitu. Apapun pekerjaannya itu pasti kalah dengan stigma PNS. Kalau PNS tuh waduh, ini hebat tuh. Wah, saya masa enggak bisa sih kalau terus coba masuk. Coba masuk di situ. Diterima. Nah, saat sudah diterima jadi PNS di Kementerian Agama Depak, kebetulan tahun 97 itu saya sudah menjadi anggota DPRD termuda. 97? 97 dari partai Golkar. Oh iya. Orde Baru toh? Iya. Saya tuh Orde Baru paling vokal zaman itu. Iya. Semua orang tahu itu, cek itu. Saya paling galak itu. Sehingga saat reformasi saya berada di depan terus. Saya tidak punya beban masa lalu. Iya. Saya belum punya Nggak ada utang lah. Nggak ada utang masa lalu. Saya belum punya cacat. Nah, gitu loh. Kalau itu reformasi, saya mungkin partai tidak akan jelek. Partai itu dibentuk untuk hal yang baik. Orangnya mungkin bisa berbuat tidak sesuai harapannya,
menyimpang itu mungkin manusiawi ya. Hmm. Nah, saat sebelum itu masuk PNS itu kan sudah aktif di organisasi kepemudaan KNPI, di AMPI. Nah, seperti itu. Nah, saya termasuk Terus PNS-nya keluar tadi? salah satu unsur pemuda dicalekan dan saya terpilih Masuk. anggota DPR. Saat anggota DPR bersamaan pendaftaran CPNS saya daftar. Sama-sama diterima. Dua saya waktu itu. Sudah anggota DPR, sudah jadi PNS. Tetapi dulu aturannya boleh salah satu bisa hanya menerima gaji pokoknya. Tapi statusnya cuti. Dua. Oh iya. Saya statusnya anggota DPR tapi masih dapat gaji PNS. Enak ya? Enak, udah lumayan penak waktu itu. Terus akhirnya Karena reformasi geger 99, undang-undang partai politik kan berubah. PNS tidak boleh aktif di partai politik, harus memilih. Nah itu berat pasti ya. Bingung nggak itu? Ya, mesti harus memilih. Hidup itu kan memilih. Memilih itu akan menentukan sikap ke depan. Saya memilih karena tanggung juga ini politik ini kan baru-baru aja nih. Dan waktu itu saya sederhana mikir, kalau semua orang-orang Golkar PNS kembali ke habitat PNS-nya, ini kan tinggal sedikit orang ini, pesaingnya enggak banyak aku. Ya benar. Saya yang mundur dari PNS, saya yang menggeluti partai politik, saya tak masuk partai saja daripada saya harus melepas partai untuk PNS. Kalau saya melepas PNS, kalau melepas partai politik, saya belum tentu jadi apa-apa, itu lama sekali di birokrasi. Paling pol kepala dinas. Aduh. Oh, depan enggak ada kepala dinas. Paling kepala TU, Kepala KUA. Itulah jalan hidup pilihan saya dan alhamdulillah saya yakini saya ingin berpolitik itu seni, bisa membagikan apapun. Bisa melakukan aktivitas apapun, mencurahkan gagasannya itu tanpa ada hambatan. Kemerdekaan berpikir, menyalurkan gagasan itu betul-betul dapat terlaksana. Sehingga sekarang ini menjadi manusia merdeka. Ya Tribuners, tadi menarik ketika Mas Yuli dihadapkan pada dua pilihan sulit ya. Mau jadi PNS atau mau masuk ke politik. Jadi anggota dewan berapa tahun? Ya mulai 97 itu. Sampai terakhir jadi belum bupati. rajin aja. Nah, konsistensi ini yang kita semua perhatikan. Jadi politik kan panas. Iya, malah setiap menjelang pemilu itu pikiran itu kan mesti harus terus keras berpikir. Jeda satu tadi aja bisa hilang itu momentumnya. Gitu ya. Iya, nah, politik kok. Tidak ada yang stabil loh. Politik gitu. Oke. Sudah? Baik Tribuners, kita sudah ngobrol banyak tadi. Mas Yuli cerita soal masa lalu, kemudian bagaimana perjalanan dia sampai pencapaian sekarang. Mas, ini kan Karanganyar mau ulang tahun nih, kita sudah singgung di awal tadi. Ini di usia yang 103. Nah, ini di usia yang 103 ini kira-kira pencapaian-pencapaian apa yang sudah didapat Karanganyar, kemudian kedepannya seperti apa pengennya Mas di Karanganyar? Si Bupati itu kan gagasan-gagasannya selama kampanye itu harus dituangkan dalam produk hukum. Namanya Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, alat ukurnya itu. Nah, setiap tahun dikasih duit untuk dikelola dengan baik. Nah, di awal tahun periode kedua saya ini tahun 2019 itu sudah saya siapkan 5 tahun ke depan. Jadi sudah saya rancang di 2019. Karanganyar 2019 nanti itu judulnya, tagline-nya maju dan berintegritas. Maju, integritas. Integritasnya itu harus terukur orang, siapapun itu. Spiritnya ke sana. Masuk tahun kedua, sudah saya siapkan maju dan tangguh. Apa yang terjadi? Ternyata COVID.
Pas tapi toh. Pas, makanya ini kan saya siapkan rancangannya. Di situ saya pun besok harus tangguh. Ternyata ada COVID. Pas ya. Tidak perlu kaget saya, karena sudah saya pikirkan jawab. Iya. Nah, ketangguhan ini yang tidak boleh patah semangat, tidak boleh ngeluh dengan segala resiko konsekuensinya. Kita harus survive. Nah, di tahun ini, tahun 2021 nanti maju dan berdaya saing. Maju. Kalau orang udah tangguh di tempat apapun itu kuat, siap memasuki persaingan. Nah, Karanganyar 2021 sudah saya siapkan bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Brand semuanya akan kita tandingkan. Seperti ini kan sebetulnya membangun daya saing. Iya. Jemani saya, Antorium saya, termasuk seorang bonsai saya, laku hebat menjadi juara waktu di Karanganyar. Iya. Wah, Iya. ada naluri sejarah nanti ini. Iya. Mungkin bisa kelihatan akan laku keras saat kontesnya di Karanganyar. Karena Iya. tempat itu menentukan. Nah, kita ingin punya daya saing. 2022 maju dan mandiri. Kalau orang sudah daya saingnya kuat, dia punya kemandirian. 2023 terakhir tahun saya periode 2 maju dan mantap. Sudah mantap Maju. semua fondasinya. Nah, tinggal saya pensiun. Terakhir 2002. 23. 2023 akhir saya selesai. 2024 pemilu. Tinggal milih. Nah, mau milih kemana, mau pensiun, mau bertani, berkebun, itu nanti pilihan. Pilihan itu akan lihat tantangan ke depan. Kita lihat Iya, seperti iya. apa, manfaatnya akan seperti apa, itu kita kalkulasi. Tapi prinsip saya di kantor saya itu di belakang kursi saya itu ada tulisannya, jangan lelah berbuat baik. Dengan segala Sebagai resiko. apapun, jadi Sebagai apapun, jangan pernah menyesal, jangan pernah kecewa, apalagi menyesal berbuat baik. Jangan, karena perbuatan baik itu nanti kembalinya untuk kita sendiri. Iya. Siapa yang hari ini menanam kebaikan, kapanpun dia akan memanen untuk dirinya sendiri. Itu prinsip saya. Sehingga saya yakini itu. Saya belajar untuk tidak melukai siapapun, tidak menyakiti siapapun, sehingga saya nyaman, enjoy di mana-mana. Iya. Karena bagi saya jabatan, percayaan itu amanah. Secara manusiawi saya Juliat Mono, sama seperti yang lain, dan harus bergaul bebas dengan siapapun tanpa sekat embel-embel apapun. Sebagai manusia merdeka. Nah, oleh karena di hari jadi ini saya mengajak semua pihak masyarakat, yuk kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun dengan ketangguhan. Nah, itu ya. Yang paling survive di pandemi ini, dia akan jauh lebih hebat nanti setelah selesai pandemi. Setelah kondisi normal. Sudah teruji, Iya, tidak iya. gagap. Iya. Ya, karena dengan kepepet masih bisa eksis, dengan keterbatasan masih bisa berkreasi, apalagi kalau punya fasilitas besok. Daya ledaknya pasti top kan gitu loh. Iya. Nah, banyak orang nanti diuntungkan situasi seperti ini kalau mau menggunakan manfaat itu sebagai peluang. Tapi kalau ini dianggap sebagai musibah, ya mati. Nggak bisa bersaing besok. Iya. Wancane tekan ngendi. Coba bayangkan. Kalau orang di rumah, ternyata saya tidak tahu sampean Mas Erwin di rumah, yang lain di rumah. Saya tidak ngerti aktivitasnya di rumah. Sudah lama sekali. Ternyata sampean sudah melejit kemana-mana. Saya hanya tidur nunggu COVID berlalu. Padahal rampung COVID. Sesuk wis kalah jauh. Lah ini yang tidak dipikirkan banyak orang. Ternyata di rumah mereka melakukan aktivitas apapun masih bisa produktif. Nah, liane neng omah nunggu lah COVID itu rampungnya kapan? Ya ini termasuk itu. termasuk inilah pameran bonsai ini saya kira seperti nyuri stat ya. Yang lain masih diam-diam ternyata sini sudah ada pameran. Salah satunya itu. Ini nyolong petek. Lewong Jono ini nyolong petek. Mencuri kesempatan untuk memunculkan kreativitas di tengah orang berpangku tangan, berharap, berdoa,
semoga COVID berlalu. COVID ini tidak bisa ditunggu kapan berlalu. Dihadapi oleh keyakinan pribadi masing-masing, yuk masih bisa produktif. Nah, bangsa ini memang harus top. Justru harus dengan kekuatan sendiri itu jauh lebih hebat. Kalau situasi seperti ini kok semua kebutuhan tergantung impor, habis negara ini. Tapi kalau masih dicukupi oleh kekuatan bangsa sendiri, wah, besok tinggal panen raya. Karena bisa mengekspor semuanya dan kita bisa hidup tanpa tergantung. Nah, ketergantungan kita kan pada hal-hal yang bersifat mesin. Mobil tergantung, tapi kan orang tidak beli mobil setelah seperti itu. Lebih baik nanam jagung, lebih baik berkebun bersawah, punya investasi, ya. Yang punya hobi gaya bonsai yang ngomong, tadi gaya bonsai terilhami, oh apik, karena ini seni dicintai dan ada orang yang suka, jadi mahal. Nah, ini orang iso dimerekke. Siapapun tidak bisa iri karo keberhasilan seni orang lain. Nah, tapi setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing. Tribun ya punya kelebihan ini, jadi kenceng tribunnya ya. Orang di mana-mana sekarang tidak perlu pergi, cukup lihat Tribun News. Wah, seperti masuk dunia. Cocok Mas Yuli. Nah, gitu loh. Ya, Tribuners menarik sekali ya, nggak terasa. Kita kalau teruskan ngobrol sama Mas Yuli ini bisa semalam suntuk, nggak bosan-bosan. Tapi kita terbatas oleh waktu. Tapi di kopi surup ini ada yang unik dan nggak pernah kita tinggalkan, yaitu quick question Mas Yuli. Jadi nanti Mas Yuli saya kasih 2 kata, milih salah satu, tapi harus cepat. Siap, minum kopi dulu. Minum kopi surup. Siap Mas Yuli? Siap. Ya, siap. Dangdut atau keroncong? Dangdut. Infrastruktur atau SDM? SDM. Kesehatan atau ekonomi? Kesehatan. Bisnis atau politik? Politik. Keberuntungan atau kerja keras? Kerja keras. Wisata dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Flora atau fauna? Flora. Masakan rumah atau masakan tradisional? Tradisional. Sate kelinci atau sate landak? Kelinci. Kelinci. Tenis atau trail? Tenis. Oke, terima kasih Mas Yuli. Ini dua-duanya suka semua soalnya ya. Iya. Kapan-kapan ngajak kita lah. Main tenis pakai trail. Nah, ini udah ditunggu ini sore ini. Bang Jateng itu tenis. Tenis bagus Bang Jateng. Oh, ya kalau Bang Jateng kan atlet-atlet ya, itu. penceng, mulai seneng aku. Mungkin Mas Yuli ada pesan-pesan nggak buat Tribuners sama warga Karanganyar, warga Jawa Tengah? Monggo. Kepada Tribuners, warga Karanganyar, warga Jawa Tengah, selalu di berbagai kesempatan saya sampaikan, jangan lelah berpikir, jangan lelah berbuat baik, teruslah untuk positif kepada siapapun, karena aura positivisme itu akan menghadirkan semangat. Dan jangan iri dengan keberhasilan siapapun, karena mereka pasti kerja keras. Kalau yang iri dan lain-lain itu berarti Anda yang belum kerja keras. Jadilah penyemangat bagi siapapun, utamanya untuk diri sendiri. Terima kasih, dan semuanya pasti punya keberhasilan, punya kesuksesan masing-masing, dan yakinilah semua orang punya kehebatan masing-masing. Mari kita terus bergandengan tangan, saling menyemangati di antara kita. Matur nuwun, Mas Yuli. Siap, terima kasih Mas Yuli. Ya. Demikian Tribuners, ngobrol-ngobrol santai kita dengan Bupati Karanganyar, Mas Yuliat Mono. Banyak sekali yang pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sangat menginspirasi. Sukses terus Mas Yuli. Amin. Kapan-kapan nanti saya undang lagi, saya datang lagi. Siap.
Tribuners selamat, terima kasih, salam sukses. Ya, Oke. thank you banget Mas Yuli. Betul ya.